Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Rabu tanggal 12 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriyah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema Asmaul Husna, menyelami makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, dan para salaf dulu itu bersemangat untuk membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran, karena memang momennya, momen membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya adalah di bulan suci Ramadan. Ya, maka kita perlu untuk bersemangat dalam tilawah Al-Quran. Ya, dan kalau hari ini adalah hari yang ke-11, maka paling minimal kita sudah berada di juz 11 bersama dengan terjemahannya. Kita sudah paling minimal kita sudah di juz 11 sekarang. Ya. Begitupun juga terjemahannya. Kemudian dalam membaca Al-Quran tentunya ada adab-adab. Kami menyebutkan beberapa adab. Di antaranya membaca Al-Quran, yang pertama adalah membaca Al-Quran itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adab yang pertama dari membaca Al-Quran, kita harus membacanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Tadi subuh sudah kita tanya. Apa itu ikhlas? Mencari ridha Allah dan meraih pahala akhirat. Ya, ikhlas artinya mencari ridha Allah dan meraih pahala akhirat. Jadi artinya kalau kita mau masukkan dalam membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran untuk mencari ridha Allah, dan juga kita mau mendapatkan pahala dari setiap huruf-huruf yang dibaca. Kita menginginkan pahala yang kita ucapkan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bersuci, berwudu. Ini adab dalam membaca Al-Quran. Kalau batal wudu kita, maka kita dipersilahkan untuk berwudu. Ya, karena ini adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, la yamassuha illal mutahharun, tidak dipegang kecuali orang-orang yang suci. Ya. Ya, kalau batal wudu kita pergi bersuci untuk membaca Al-Quran. Ya. Dan itu termasuk adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah dimulai dengan ta'awuz. Ya, membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adab dalam membaca Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, syaitan yang terkutuk. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah membaca Al-Qur'an secara tartil, secara pelan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Baca Al-Quran itu secara tartil, bitajwid. Maksudnya yaitu dengan tajwid, ya, dengan memperhatikan harakatnya, hukum-hukum tajwidnya, panjang pendeknya, ya, maka itu yang disebutkan dengan
tartil, baca Al-Quran dengan tartil. Yang kelima, yang terakhir adalah tadabbur. Kita membaca Al-Quran secara tadabbur. Ya. Baca Al-Quran di Ramadan ini bersama dengan artinya. Dan kita berusaha untuk ingin memahami arti ini. Dan salah satu metode untuk kita cepat mengetahui tentang ayat yang kita baca adalah baca berulang kali. Ya. Baca berulang kali. Terjemahannya, kalau mungkin kita baca sekali belum terlalu paham, coba ulangi 2 kali. Belum terlalu paham, ulangi 3 kali. Belum 4 kali, bahkan 5 kali. Barulah kita tahu, oh begini maksudnya, ini maksudnya. Ya, tapi kalau kita baca hanya sekali dan kita belum paham, coba ulangi sampai berkali-kali, sampai 5 kali. Insyaallah kita akan mengetahui apa maksud daripada ayat ini. Ya, itu bagian daripada tadabbur Al-Quran. Jadi baca terjemahannya bukan hanya sekedar target selesai, supaya cepat menandai di grup. Ya, grup khataman. Ada juga yang masuk grup khataman tapi tidak terchecklist. Nah, sudah lama kayaknya sudah tahu, masih satu-satu saja. Satu-satu masih juz 1. Dan naik di juz 2, juz tidak tahu kapan ya mau maraton, mungkin mau maraton ya. Mungkin mau kerja di Lailatul Qadar mungkin ya, dari malam sampai subuh. Nah, jadi jangan ditunda-tunda. Bagusnya memang 1 juz 1 hari lengkap dengan terjemahannya. Ya, jadi itu 5 adab tadabbur ya, atau 5 adab membaca Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sahabat, bukan karena jamaah. Yang kedua, bersuci atau berwudu. Yang ketiga, dimulai dengan ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, baca dengan tartil, yaitu dengan tajwid. Ya, tartil artinya tajwid, pelan. Yang kelima, baca Al-Quran secara tadabbur. Berulang kali kita baca supaya kita paham. Sedikit catatan masalah membaca Al-Quran ini, ya. Itu disebutkan dalam kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, di antara hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membaca Al-Quran, kemudian datang nuas, ya, nuas itu bukan si nuas, ya, bukan nama orang. Nuas ini artinya mengantuk. Kita ngantuk sementara baca Al-Quran dan kita menguap. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Jangan membayangkan diri sendiri. Catatannya itu catat. Jangan membayangkan diri sendiri. Kata Imam Nawawi, kalau kondisi seperti itu, lepaskan dulu itu menguap kita dan jangan lanjutkan tilawah. Jangan lanjutkan mengaji, berhenti dulu. Contoh ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi. Khalas. Dan menguap itu kata Nabi, ya, ketika kita menguap, falyaruddahu mastata. Tahanlah sebisa dia. Dia menahan sebisa dia. Ya, idza tathaba ahadukum falyaruddahu mastata. Jika datang mengantuk dan kita ingin menguap, maka dia harus menolak sebisa dia. Bagaimana cara menolak? Dia harus apa? Gigit. Kalau menguap, gigit. Coba gigit. Ya, gigit apa? Gigi atas dan gigi bawah ketemu. Tidak bisa, kata Nabi, maka pakai tangan. Ya, pakai tangan kiri. Wah, pakai tangan kiri ketika kita tidak bisa menguap, ya. Masya Allah, ada itu syekh kalau menguap itu dia tahan, ya, dia gigit, ya, artinya ketemu gigi atas dan gigi bawah. Ya, tapi kalau tidak bisa, maka pakai dengan tangan. Nah, ini juga pakai tangan itu jangan seperti ini ya. Ketika kita membaca Al-Quran kalau menguap, apa ini? Ini tetap kelihatan mulutnya, setan tetap masuk. Yang betul itu tutup dan dibuka nanti kalau sudah redam. Ini tidak. Sama dengan catatannya jangan membayangkan apa? Diri sendiri. Itu catatannya. Jadi yang betul itu kalau kita menguap membaca Al-Quran,
Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Begini. Ini sudah tertutup, jangan. Ya, sama saja, masih terbuka. Ya, kata Nabi, idza qalaha, ketika dia mengucapkan ha, dhahika syaitan, setan tertawa. Ya, ketika kita menguap dan kita mengatakan ha, maka setan tertawa. Tafsir ulama kita, kenapa setan tertawa? Karena melihat saudaranya. Ya, coba gagah sekali itu kalau kita menguap terbuka mulut tak? Gagah sekali. Ya, kata setan, dia ketawa karena melihat temannya. Jadi ditahan baik-baik. Ada juga itu kayak vakum cleaner. Ya Allah, dia mau sedot orang. Tarik orang. Dia mengaji di ujung sana, tapi kita kayak tergeser. Saking kencangnya vakumnya, ya. Jadi tolong ini kalau menguap itu sempurna dulu reda, baru. Ya, ada juga berbunyi, ada juga di sini. Hati-hati ya kalau menguap itu terlalu ini ya, karena ini bisa rahangnya bisa geser. Kalau racing, ada yang pernah rasakan itu menguap baru geser rahangnya, itu hati-hati ya. Ya, jadi Nabi itu mengajarkan memang menguap itu ditahan. Karena kenapa? Dari segi kesehatan juga berbahaya. Bayang kalau tergeser, tidak bisa kita nanti bicara. Jadi adabnya ya bahwa ketika datang itu nuas, jangan lanjutkan tilawah, berhenti dulu. Karena tidak bisa kita membaca Al-Quran dalam keadaan menguap. Ini menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Selesaikan dulu itu sampai betul-betul reda, baru kita lanjut. Khalas. Ya, ini diantara adab membaca Al-Quran. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yaitu Al-Ali dan Al-A'la. Dan keduanya bermakna yang maha tinggi. Adapun Al-Ali yang maha tinggi itu disebutkan 8 kali di surah 8 kali, dan salah satunya di surah Al-Hajj ayat ke-62. Wa annallaha huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan telah kita sebutkan tinggi di sini dari segi zatnya Allah, dari segi kedudukan Allah, dan dari segi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan Allah itu berada di atas, ya, karena tinggi itu di atas, ya. Siapapun kita secara fitrah meyakini itu Allah ada di atas, bukan Allah ada di mana-mana, tapi Allah itu ada di atas, ya. Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman, Allah itu berada di atas arasy. Yang kedua Al-A'la yang disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, salah satunya di surah Al-A'la di ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dan telah kita sebutkan bahwa akhirat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak mau sombong di dunia, tidak mau tinggi di dunia, dan tidak menginginkan kehancuran di dunia. Sebagaimana keterangan di surah Al-Qasas ayat 38, ya, bahwa akhirat ini dimiliki bagi orang yang tidak mau tinggi, karena dia tahu ketinggian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa tinggi kedudukannya di mata Allah, ya, jika dia mengerjakan, ya, 3 hal. Yang pertama, iman. Kalau dia termasuk orang beriman, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Iman itu apa? Mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan, ya, membuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Jadi iman itu ada unsur hati, ada unsur lidah, dan ada unsur anggota tubuh. Yang kedua adalah berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan orang berilmu dengan beberapa derajat. Dan yang ketiga adalah tawadhu, yaitu rendah hati. Man tawadhu'a lillah
Man tawadha'a lillah, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Artinya, barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka dia akan diangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi siapa yang rendah hati, maka insya Allah dia akan semakin tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang sombong, yang mau tinggi, justru di hari kiamat dia akan dibangkitkan sekecil semut dan akan diinjak-injak oleh penduduk akhirat tanpa disadari. Ya, dia akan diinjak oleh penduduk akhirat tanpa disadari. Bagi orang-orang yang sombong. Dan bisakah orang masuk surga orang yang sombong? Tidak. Walaupun si biji sawi, tidak bisa masuk surga orang yang sombong dalam dirinya, walaupun hanya sebiji sawi, walaupun hanya sebiji semangka. Pernah lihat sebiji semangka? Besar atau kecil? Kecil sekali. Tidak bisa masuk surga kalau ada sombong seperti itu. Tidak bisa. Orang masuk surga itu harus bersih, tidak ada sombong, bersih hatinya. Kalau ada bermasalah dalam hatinya, dilondri dulu. Di mana dilondri? Nauzubillah min zalik. Ya, nauzubillahi min zalik. Jadi kita harus meyakini bahwa semakin rendah hati, semakin kita ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada malam hari ini kita akan menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang pertama adalah Al-Muta'al, ya. Al-Muta'al ini pakai ain, ya. Al-Muta'al artinya yang maha tinggi. Al-Muta'al ini disebutkan sekali di dalam Al-Quran, yaitu di surah Ar-Ra'd ayat ke-9. Ya, disebutkan sekali di dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahada al-kabirul muta'al." Di surah Ar-Ra'd ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui yang gaib dan yang kelihatan, dan Allah maha besar lagi maha muta'al. Apa artinya muta'al? Ya, maha tinggi. Dan kalau kita perhatikan di sini ada 3 nama Allah yang sama artinya, tetapi ternyata berbeda dari segi hakikatnya. Secara teks memang artinya sama, maha tinggi, tapi secara hakikat ternyata berbeda. Ya. Apa perbedaannya daripada Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al? Taib, di sini ada perbedaannya. Adapun Al-Ali, Al-Ali artinya apa? Artinya Al-Ali yaitu Allah maha tinggi dengan segala sifat kesempurnaannya. Al-Ali artinya apa? Allah maha tinggi dengan segala sifat kesempurnaannya. Jadi Al-Ali ini yaitu lebih ke sifat, yaitu sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ya. Maha tinggi dengan segala sifat kesempurnaannya. Al-A'la artinya yang maha tinggi dari sifat kekurangan-kekurangannya. Ya. Allah maha tinggi dari sifat kekurangan-kekurangannya. Dan kita ketahui bahwasanya Allah itu tidak pernah kurang. Allah itu tidak pernah kurang. Jadi Allah maha tinggi dari tidak ada sifat kekurangan Allah. Allah tidak mempunyai kekurangan. Ya. Allah selalu ada dan Allah selalu maha sempurna. Ya. Jadi Al-A'la artinya maha tinggi dari sifat kekurangan. Ya. Dan Al-Muta'al yang terakhir artinya maha tinggi dari seluruh ciptaan-ciptaannya. Al-Muta'al artinya maha tinggi dari seluruh ciptaan-ciptaannya. Allah lebih tinggi daripada langit, Allah lebih tinggi daripada arasy, Allah lebih tinggi daripada langit, daripada malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang besar. Ya, jadi ini 3 perbedaan daripada Al-Ali, maha tinggi dari segala sifat kesempurnaannya. Al-A'la maha tinggi dari sifat kekurangannya,
dan Al-Muta'al, maha tinggi dari semua ciptaannya atau seluruh ciptaannya. Kemudian yang kedua Al-Hamid. Al-Hamid ini disebutkan 17 kali di dalam Al-Quran, ya, 17 kali disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surah Fatir ayat ke-15. Salah satunya disebutkan di surah Fatir ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu huwal ghaniyul hamid." Apa artinya wallahu? Dan Allah huwal ghani, dialah yang maha ghani. Apa artinya ghani? Yang maha kaya. Al-Hamid, yang maha terpuji. Al-Hamid artinya terpuji. Jadi Al-Ghani artinya apa artinya Al-Ghani? Tajirun ghaniyun. Mana tajirun ghaniyun? Pedagang yang kaya. Ya. Jadi Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dan bisa dikatakan Al-Hamid a'ammu minasyukr, yaitu maha terpuji itu lebih umum daripada syukur. Ya, maha terpuji itu lebih umum dari syukur. Ya. Jadi kalau kita memuji seseorang, ya, berarti kita telah mensyukuri dia. Ya, kita memuji seseorang berarti telah kita mensyukuri dia. Berarti kalau kita memuji Allah berarti sama dengan kita bersyukur. Bukankah kalau kita mengatakan alhamdulillah itu bentuk kita bersyukur, ya, bentuk bersyukur. Tetapi tidak semua yang bersyukur itu dia memuji. Makanya kita katakan memuji itu lebih umum daripada syukur. Orang yang bersyukur, orang yang memuji dia sudah bersyukur. Tapi tidak semua yang bersyukur itu, betul ya? Betul, ya, tidak semua orang bersyukur itu memuji. Dia mengatakan saya bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak keluar alhamdulillah, alhamdulillah, tidak keluar itu. Kenapa? Dia hanya sekadar bersyukur. Ya. Tetapi yang lebih tinggi, lebih umum adalah Al-Hamid. Allah itu maha terpuji, dan ini lebih tinggi daripada bersyukur. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Nah, disebutkan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji pada dua hal. Ya, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji pada dua hal. Ya. Memuji pada dua hal. Yang pertama adalah memuji atas seluruh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji Allah, maka kita mengerucut pada dua hal, yaitu kita memuji dari semua kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Memuji atas seluruh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan apa yang Allah telah berikan kepada kita hari ini dari kebaikan. Silakan, apa? Rezeki, kesehatan, terus jangan berhenti. Saya kasih waktu 1 jam. Terus sebut. Ayo. Sebut secara spesifik. Ya. Keimanan dalam hati. Terus kesehatan, kenikmatan, masih umum, yang detail-detail. Taufik, ahsantum. Pendengaran, penglihatan, penciuman, keluarga yang soleh-soleha, masya Allah. Suami yang soleh, masya Allah. Istri yang soleha, anak yang soleh, anak yang soleha. Apa lagi? Sahabat yang soleh, ahsantum. Sebut terus. Es buah, ahsantum. Jalan Kitty, ahsantum. Hello Kitty, apa lagi? Apa lagi teh? Minum kopi. Ya, keistiqomahan, masya Allah. Ini semua nikmat Allah. Maka kita sangat pantas untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memuji, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Asma was sifatnya. Asma was sifat. Jadi sudah terlalu banyak Allah berikan kepada kita dari kebaikan. Ya. Jadi yang kedua apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Kita memuji
nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Nama-nama Allah dan sifat-sifat. Jadi ini dua yang kita menjadi mengerucut memuji Allah Subhanahu wa taala. Sudah tadi disebutkan oleh para jamaah, sudah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita nikmat, ya. Cuma karena manusia kadang yang diingat hanya musibahnya saja. Misalnya ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, misalnya di tahun 2025, dari Januari, ya, sampai November dia sakit. Dari Januari sampai November dia diberikan kesehatan oleh Allah. 11 bulan dikasihkan kesehatan. Di Desember dia diuji penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia apa yang diingat? Yang sakitnya saja. Mana itu yang 11 bulan? Pernahkah kita berpikir bahwasanya kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di semua keadaan. Saya sakit di bulan Desember ini, tapi Allah sudah kasih dulu 11 bulan. Alhamdulillah sudah sehat. Seperti orang tua kita mungkin yang sekarang ya selalu pakai minyak kayu putih, ya selalu ya sebelum tidur dikasih dulu punggungnya dulu minyak kayu putih, ya minyak zaitun supaya bisa bagus perasaannya. Tidak akan mengingat bahwa sudah banyak waktu muda dulu diberikan kesehatan. Ini baru beberapa hari atau beberapa pekan mungkin kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita hanya melirik pada keburukan yang kita lihat, padahal banyak kebaikan yang Allah kasih. Coba Desember dikasih ujian sakit, dia lupakan 11 bulan dari kesehatan. Sahih au khata. Nah, itulah manusia. Ya, itulah manusia yang kadang, begitupun juga kalau ada teman kita, dia berbuat ihsan kepada kita 11 bulan. Mungkin ada satu hari dia salah ucap, mungkin dia khilaf, mungkin dia sakiti kita punya perasaan, tapi kita sudah delete semua kebaikannya. Ya, sudah terhapus semua kebaikannya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini tentunya pelajaran bagi kita bahwa nikmat Allah itu terlalu banyak kepada kita, sangat banyak kepada kita. Maka kalau kita diberikan kesakitan, penyakit, ya, ada harta kita yang berkurang, maka ketahuilah lebih banyak yang Allah sudah kasih. Lebih banyak yang Allah sudah kasih. Allah itu Al-Hamid. Apa artinya Al-Hamid? Yang mulia. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim menyebutkan, innallaha la yarda 'anil 'abd. Sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba idza ya'kulu aklatan fayahmadahu. Ketika dia makan sesuatu, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyashraba syarbatan, dia minum sesuatu, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Allah ridho kepada hamba yang seperti ini. Allah ridho kepada hamba yang kalau makan dia mengatakan setelah makan alhamdulillah. Setelah dia minum dia bilang alhamdulillah. Sesungguhnya Allah ridho kepada hamba yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Bagaimana perasaan saya? Alhamdulillah, ya. Jadi selalu mengucapkan alhamdulillah. Lidah kita ini basah dengan alhamdulillah. Ya. Bukan sedikit-sedikit mengeluh, mengeluh, kemudian curhat dan semuanya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Apa artinya itu ayat? Manusia itu diciptakan dengan berkeluh kesah, terutama laki-laki. Menendak terus. Terutama laki-laki. Jangan membayangkan apa? Ya, itu dia. Ya. Sedikit-sedikit apa saja yang dicari yang tidak ada. Sahur, bangun, wah tidak ada ayam, yang ada ikan. Yang ada ikan, ikan masa lagi, apalagi Gen Z, ya. Oh, Gen Z ini ikan masa ini, apa itu ikan masa? Gen Z ini nugget, ya, ayam Kentucky, ya ini Gen Z. Tapi kalau ikan masa, cumi apa itu? Dia bilang, ini tidak mau. Pas besoknya dikasih lagi yang dia mau, dia cari yang tidak ada. Nauzubillah min zalim. Orang yang bersyukur itu dia syukuri apa yang ada. Jangan cari yang tidak ada. Dan orang tua yang sayang kepada keluarganya dan mendidik anaknya untuk menjadi orang bersyukur, kalau ada anaknya mengeluh misalnya waktu sahur atau buka puasa, tidak ada ayam Kentucky Pak, tidak, maka dia harus ajarkan, nah ini rezeki kita hari ini. Jangan dituruti.
Oh iya nak, tunggu saya belikan dulu. Jangan, itu salah. Salah itu. Khoto. Tunggu dulu nak ya, saya belikan ki dulu. Yang betul, kalau sudah di depan meja, beda kalau misalnya belum ada di meja makan, mau dia request sebelum buka puasa, ya silahkan. Tapi kalau sudah duduk 5 menit lagi atau 10 menit lagi mau buka puasa, kemudian kita, tunggu nak, saya keluar dulu carikan ki. Oh jangan. Kita bilang ini rezeki kita nak hari ini. Insya Allah besok nanti bapak belikan, nanti ibu belikan. Begitu. Jangan gara-gara itu kita tidak mengajarkan anak kita untuk senantiasa qanaah. Artinya qanaah. Merasa cukup. Ini juga bapak-bapak harus diajarkan ini tentang qanaah. Yeah. Mau diajar ini bapak-bapak mau diajar qanaah. Banyak nih bajunya masih minta lagi baju. La haula wala quwwata. Banyak nih tasnya minta lagi tas. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Barakallahu fi. Jadi ini ya. Jadi perlu ini harus menjadi orang yang qanaah. Ajari keluarga kita untuk qanaah. Kita bilang, nah ini rezeki kita hari ini. Insyaallah besok nanti bapak belikan. Jangan boleh itu dengan alasan itu, tidak mau ke saya buka puasa, tidak mau ke saya sahur karena tidak ada nugget, tidak ada. Jangan, sudah. Tidak bisa begitu. Ya. Tidak mengajarkan pendidikan syukur kepada anak kita. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Apa lanjutannya itu? Walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan di hari kiamat. Itu ada lanjutannya itu hadis. Jadi bukan hanya di situ ya. Agak panjang ini. At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamlaul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaani ma bainas samai wal ard. Masih panjang itu. Ya. Jadi yang kita hafal itu Shifolo. Ya, baru sepotonnya saja ya. Jadi ternyata alhamdulillah itu yang akan memberatkan tamlaul mizan, yang akan memberatkan timbangan pada hari kiamat. Terakhir berkaitan tentang al-hamid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan kebaikan, beliau berdoa dengan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat abada allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hafal alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lagi abada lagi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa artinya alhamdulillah? Alladzi, yang, bi ni'matihi, bi artinya bi, dengan nikmat-nikmatnya, tatimmu menyempurnakan dari kata tamat, menyempurnakan as-shalihat, amalan-amalan soleh. Ulangi. Artinya alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Allazi, yang, bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmatnya, jamak, dengan nikmat-nikmatnya, tatimmu menyempurnakan as-shalihat, amalan-amalan soleh. Jadi Nabi ketika mendapatkan kebaikan, beliau berdoa dengan doa ini. Abada lagi alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan jika beliau mendapatkan keburukan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli hal, di atas segala keadaan, di semua keadaan. Ya, di semua keadaan. Baca doa ini. Doa apa yang cocok? Dia sedang sakit. Abada. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Dia diberikan hadiah oleh temannya. Dia dapat bonus dari bosnya.
Iya. Kemudian dia ada yang dia sedang tidak enak badan. Ala kulli hal. Jadi dalam keadaan baik atau dalam keadaan kurang baik, kita tetap memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena dialah Al-Hamid. Karena Allah lah yang Al-Hamid, yang maha terpuji. Jadi ini kita praktekkan, baik atau buruk tetap mengatakan Alhamdulillah. Kalau dapat kebaikan, dapat keburukan, jazakumullah khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.